Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Balik lagi nih sama aku Rahel di Live Tujuan Cuan episode yang ke-14. Dan hari ini kita tuh bakal ngomongin soal scalping dan bandarmologi. Hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren dari sebelum-sebelumnya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kalista Natania yang merupakan seorang millennial scalper dan juga branch intern di Jasa Utama Capital Sekuritas. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Cari Cuan itu adalah platform edukasi tentang literasi finansial dan juga investasi. Jadi buat teman-teman semua yang baru terjun nih ke dunia investasi, harus banget kalian belajar di Cari Cuan ini. Karena selain kita ngasih konten-konten edukasi di Instagram dan juga TikTok, banyak juga news-news terupdate tentang saham. Terutama saham-saham teknologi. Jadi kita sambil tunggu Kalistanya join dulu ya. Oh ya, buat teman-teman semua juga aku mau ingetin kalau kalian tuh harus banget nonton live ini sampai akhir. Karena selain kalian bisa dapat ilmu yang banyak banget, pastinya juga ada giveaway yang menarik banget. Kalistanya udah. Oke, halo. Udah masalah signal ya. Oke, udah belum ya? Oke, udah kedengeran. Oke, suara aku udah jelas ya? Udah. Aku udah kan? Udah jelas kok. Oke, selamat Oke. malam. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Rahel dan hari ini aku bakalan nemenin Kalista nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin sebelumnya boleh nih Kalista kenalan dulu dong ke teman-teman yang lagi nonton live ini. Mau nama atau apa lagi nih? Nama aja kali ya. Namaku Nama aja Kalista. boleh. Ya. Nama sih namanya Kalista aja udah. Mungkin sekarang kerjaannya tuh lagi di mana sih? Oh, kalau kerjaan sekarang cuma intern di JUC ya. Sama trader aja udah itu aja. Oke, nah hari ini kan kita bakal ngomongin soal scalping dan bandarmologi ya. Nah mungkin sebelum masuk ke topik kita hari ini, aku mau minta dulu dong outlook IHSG dari Kalista. Mungkin secara bandarmologi itu kira-kira gimana sih? Oh, kalau IHSG secara bandermologi kayaknya kurang bisa ya menurut aku ya. Jadi nggak ada pandangan sih kalau secara bandermologi ya. Oke, mungkin kalau misalkan secara keseluruhan aja IHSG sekarang tuh kira-kira gimana sih? Oh ya, kalau secara keseluruhan menurut aku untuk pergerakan IHSG masih ya rentan di harga. Sebenarnya tahun kemarin tuh aku udah ngomong kalau IHSG buat ke 7.000 itu agak kurang mungkin karena ya penekanan jual asing itu juga neken terus untuk jual karena itu tuh agak susah sih ya. Jadi untuk tahun ini juga kurang sih. Jadi masih agak stabil stagnan sideways di situ. Oke, berarti mungkin IHSG-nya masih bakal sideways terus ya? Mungkin di harga 6.600-an ya berarti kalau sekarang itu. Ya, Oke. Kalau gitu dengan IHSG yang sekarang ini masih dibilang sideways gitu dan belum ada potensi untuk break lagi ke harga yang lebih tinggi, kira-kira ada emiten yang menarik gak sih? Atau sektor apa gitu yang menarik? kalau aku sekarang lagi ini ya energi kali ya karena lagi uptrend walaupun IHSG sideways kan ya. Jadi aku suka energi sih. Oke, mungkin kira-kira boleh di-spill nggak sih emitennya apa nih di energi itu yang oke? Aduh, kalau emiten mungkin saat ini Adro kali ya. Adro aku suka sih. Adro aku suka itu. Kira-kira kenapa tuh? Boleh dong dijelasin ke teman-teman semua. Ada sentimen apa sih yang Oke. bagus di agro ini? Wah, kalau sentimen sebenarnya gini ya. Aku cuma lihat Adro mungkin karena secara apa ya? Kemarin tuh kalau nggak salah dia tuh ada net buy-nya kali yang cukup menarik buat aku. Jadi bukan, saya aku nggak suruh beli ya, cuma mungkin menurut aku akan menarik satu hari nanti gitu. Karena kan juga energi lagi uptrend kan. Ya. Cuma kalau aku tuh kemarin nggak ke Adro ya, aku ke ADMR sih kemarin. Oh, ADMR. Baru mungkin ada Berarti saatnya. tapi agro tuh bisa dibilang kan di akhir tahun udah sempet naik lumayan kenceng ya waktu itu. Ya, Apakah energi itu masih naik lagi, masih lebih jauh lagi, atau ini udah oh agak mentok nih sudah di atas? aku kurang yakin sih. Kayaknya sih emang udah nggak mentok, cuma memang aku kurang optimis dia tuh bakal naik tinggi lagi. Enggak sih. Oke, berarti mungkin masih oke, cuman udah nggak bisa ngarepin terlalu tinggi lagi gitu ya. Oke, nah kalau gitu kan udah ngomongin energi nih, oke. Nah kalau cari cuan ini kan lebih fokus ke saham-saham teknologi ya. Kira-kira kalau teknologi itu ada yang lagi menarik gak sih sahamnya? Oh, teknologi ya. Jujur aja aku ke teknologi belum ngeliat sama sekali ya.
Belum. Jadi kira-kira kita harus nunggu sampai gimana sih untuk oke lagi nih kira-kira teknologi tuh kapan sih? Oh sorry, bentar agak nge-lag ya. Dari Oke, tadi pertanyaannya nggak kedengeran ya berarti. Iya nggak kedengeran. Oke, jadi kira-kira saham teknologi tuh kira-kira kapan sih bisa kita masuk lagi gitu? Hmm, Gini ya, aku mungkin kalau untuk bilang sektor-sektor kapan untuk lebih kapan menariknya itu aku nggak bisa jawab kayak kapan, tapi gimana ya, aku nggak bisa jawab secara langsung kapan, tapi tuh aku biasa tuh ngelihat lebih di hari itu loh. Jadi tuh aku tuh jarang banget ngeliatin sektor kapan naiknya atau kapan saatnya gitu, jarang banget sih jujur, jadi aku kurang perhatiin ya. Hmm, Oke, eh, mungkin tadi ada yang nanya juga nih soal buka dan juga MTech katanya foreign masih beli itu kira-kira oke nggak sih? Hmm. Atau nggak berpotensi untuk bikin harganya naik lagi? MTech menurut aku ada potensinya, tapi ya nanti ada deh, nanti pokoknya ada, saatnya ada. Oke. Nah, kalau gitu mungkin kita langsung masuk ke topik kita hari ini ya, scalping dan juga bandarmologi. Nah, sebenarnya apa sih scalping dan bandarmologi? Dan kan biasanya sering dibilang tuh kayak digabungin ya, scalping dan bandarmologi. Hubungan keduanya itu apa Ya. sih? Oh, kalau secara keduanya ya, kalau bandar mall kan kita istilahnya sebagai retail kita pasti ngikutin pergerakan bandar. Kalau scalping itu ya jenis-jenis apa trading kali ya. Kalau misalnya ada swing trading, ada day trading, ada scalping. Nah, kalau scalping itu ya istilahnya kita tuh trading secara cepat. Jadi kita cuma kayak beberapa menit atau cuma kayak beberapa mungkin setelah 1 jam 2 jam jual itu jual cepet aja nggak perlu lama-lama gitu. Oke, berarti kira-kira gimana sih emang kita bisa ngelihat bisa cuma sejam 2 jam atau bahkan berapa menit doang? Gimana sih cara kita manfaatin momentumnya? Oh, itu biasa kalau dulu ya, kalau masih ada broker summary itu, biasa tuh aku selalu ngandelin broker summary trade. Di situ tuh pasti kita bisa ngefilter siapa aja brokernya. Misalkan nih, aku ambil contoh yang dulu aku sering ikutin itu MG ya. Aku tuh selalu ikutin MG entah kenapa karena emang mungkin udah aku tahu pergerakannya aja kali ya, aku ikutin ikutin MG. Nah, setelah itu aku bakal pilih emitennya. Setelah itu aku bakal pilih emitennya dan kemudian tuh aku bakal lihat bid overnya sambil ngeliatin juga broker summary trade-nya. Jadi itu secara barengan kali ya. Berarti barengan. Nah, abis itu Berarti kalau misalkan untuk sekarang mungkin entar suaraku jelas ya. jelas kok, jelas. Kalau untuk sekarang mungkin aku cuma karena nggak ada blocker summary, jadi aku cuma perhatiin running trade habis itu bid over aja. Kan kalau misalkan di bid over tuh kelihatan kan, kayak misalkan di over tuh kelihatan ada HK-HK-in kan. Jadi kita bisa lihat di situ. Iya. Oke, ini mungkin masih berhubungan pertanyaannya ada yang nanya nih. Kak, apa sih kelemahan dan kelebihan scalping cocok gak untuk pemula? Kalau kelebihan mungkin kita tuh dapat profit apa harian kali ya, profit ya nggak profit doang sih, ada loss juga sih, cuma memang kadang kalau misalnya orang udah jam terbang tinggi pasti profit kemungkinan besar profit lebih tinggi kali ya. Cuma kalau kekurangan ya resiko lossnya tuh besar sih, nggak cuma profit aja gitu. Cuma kalau dibilang cocok apa enggak buat pemula, aku bilang better jangan dulu sih, pelan-pelan aja bertahap-tahap Iya. gitu. Berarti kalau pemula mungkin lebih cocoknya ke investing atau swing atau gimana? Kalau menurut aku pemula ya mending apa sih basicnya dulu kayak invest kalau nggak di swing dulu aja gitu sih, biar seenggaknya tahu gambarannya aja Oke, sih. ya. Kalau gitu berarti buat pemula penting nggak sih belajar bandarmologi gitu? Atau sebenarnya nggak terlalu krusial gitu? Sebenarnya nih ya aku nggak balik lagi tergantung orang aja kali ya nyamannya gimana. Kayak aku kan dulu juga awalnya dari fundamental pernah belajar, teknikal pun pernah belajar, bandarmologi juga belajar. Itu tergantung nyamannya orang aja gimana. Kalau dibilang penting apa enggak, tergantung aja sih gitu. Kalau menurut aku sih bandarmologi oke sih buat di market ya. Berarti sebenarnya cocok-cocokan sama orangnya aja ya, dan gimana Iya. risknya juga. Oke. Hmm, Nah, sebenarnya kalau misalkan buat belajar bandarmologi nih, buat teman-teman yang baru mau mulai belajar, kira-kira apa sih yang harus dipelajarin dulu pertama kali gitu? Kalau untuk dipelajarin mungkin dibiasain baca running trade kali ya. Kadang kan kita bandarmologi emang nggak semua orang tuh merhatiin running trade kan. Cuma kalau aku pribadi awal banget itu biasain running trade. Karena kan awal-awal tuh pasti orang-orang ngeliat running trade pusing kan, karena kan banyak banget kan. Makanya dari itu kita ya seenggaknya biasain dulu aja baca running trade gitu.
Oke. Nah, tapi kan kalau sekarang tuh broker summary-nya udah dihapus kan ya selama jam bursa. Itu mempengaruhi nggak sih selama scalping ataupun trading gitu yang biasa pakai bandarmologi? Jujur iya sih emang berpengaruh sih ya. Awalnya pas broker summary dihapus itu aku sempet istirahat dulu selama beberapa hari karena memang agak susah ya, harus dibiasain Hmm, lagi. Nah, jadinya oke. memang agak lebih jarang scalping kali ya gitu. Oke, berarti sekarang lebih fokusnya kemana? Udah lebih jarang scalping atau lebih fokus ke swing aja atau gimana? Karena dua-duanya aku scalping sama swing. Cuma kalau scalping mungkin kalau ada waktunya aja. Oke. Eh, Mungkin sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih buat teman-teman yang lagi nonton, hari ini tuh ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya tinggal SS IG Live ini aja, terus post story kalian, dan jangan lupa untuk cek tag Cari Codet Official dan juga @kalistanatania. Username IG-nya bener kan ya? Takut Ya, typo. Oke. Ada di pin comment ya kalau yang mau ikutan giveaway-nya. Lumayan banget. Nah, terus nah, mungkin boleh dikasih tips buat teman-teman yang baru mau mulai belajar bandarmologi. Kira-kira mendingan gimana sih? Mungkin ada rekomendasi buku atau YouTube gitu atau apa? kalau bandarmologi aku nggak terlalu saranin baca buku terlalu banyak karena menurut aku sesuai pengalaman ya bandarmologi itu lebih ke apa ya jam terbang kali ya lebih ke apa sih Hmm, terbiasanya gitu loh sama itu sih mental sama psikologis aja gitu. Oke. Tapi belajarnya dari mana? Ada nggak sih kayak kita harus kan mungkin kita buta banget nih kalau yang belum pernah belajar bandarmologi. Itu ada YouTube-nya atau gimana nggak sih? Yang buat kita bisa belajar gitu Oh terus ngerti gimana cara baca running trade. ya kalau YouTube ada sih aku ada bahkan aku ada temen yang emang dia tuh juga ngebahas tentang bandarmologi di YouTube-nya mungkin teman-teman bisa cek aja sih ada kalau nggak salah YouTube itu Yoga Arsana sih dia tuh bahas bagus sih itu bandarmologinya kalian nonton aja coba. Oke. Mungkin bisa dicek ya buat teman-teman yang mau belajar bandarmologi. Nah, kira-kira kalau misalkan scalping nih, kan itu kan cuman hitungan menit atau jam gitu ya. Kira-kira saham kayak gimana sih yang cocok buat di scalpingin? eh Biasa tuh saham-saham yang mungkin volatilitasnya tinggi kali ya. Biar gitu kayak misalkan big player kalau misalkan udah mau mulai ngerek saham itu gampang gitu dan naiknya tuh cepet gitu. Hmm. Gitu sih. Eh, tapi kan kalau kayak gitu bisa dibilang saham-saham yang bukan saham-saham gorengan gitu ya bisa dibilang. Itu gimana sih Mm-mm. cara kita analisanya? Analisa tuh kayak analisa gimana tuh? Kan kalau misalkan kalau saham-saham blue chip atau kayak second liner gitu masih bisa kita analisa ya mungkin secara fundamental atau gimana. Nah tapi kan kalau scalping bisa dibilang kayak agak karena high risk banget itu volatile banget juga kan. Nah kira-kira gimana sih cara kita analisanya? Kira-kira nih saham tuh bakalan naik atau enggak gitu? Oh kalau misalkan bandarmologi ini tuh kita kalau misalkan teknikal kan mungkin pakai gini ya. Kalau aku teknikal tuh kan pakai pattern lah ya. Cuma kalau Ya, bandarmologi ini aku biasanya lihat di hari H itu sih kayak aku bilang aku lihat mungkin aku lihat bid overnya gitu. Itu cara analisa itu. Lihat bid over itu oke. salah satu cara analisa gitu. Oke, berarti beda banget ya, nggak bisa kayak misalkan swing Beda. kan kita belum bisa ngeliatin narik-narik garis gitu. Kalau ini Ya, hari H ya. langsung praktek gitu ya. Sebenarnya Oke. nggak cuma hari hasil di hari-hari kayak mungkin setelah kalau sekarang kan kita end market bisa lihat blocksum kan kalau end market doang kan. Ya, Jadi biasa tuh ya. kalau end market kita bisa pilih juga sih bisa pilih di end market juga lihat di blocksumnya gitu. Oke. Berarti kita bisa lihat ya, kira-kira saham yang besoknya potensi bakal naik, atau lihat dari broker Benar-benar. summary-nya ya. Ya. Oke. Eh, nah, kalau misalkan, tunggu, sorry. Mungkin buat teman-teman semua, kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh banget ya, langsung di drop di question box. Ini udah ada beberapa pertanyaan, mungkin dijawabin dulu. Hmm, nih, mungkin ini, ada yang nanya lagi soal scalping, apa saja harus diperhatikan dalam scalping? Maksudnya perhatiin apa tuh? Mungkin kayaknya lebih ke, hmm, kenapa ya mungkin, sorry, agak agak luas ya. Iya, iya benar makanya agak salah Luas jawab aku. banget. Mungkin lebih kayak ke psikologisnya kah atau kira-kira apa yang paling harus diperhatiin gitu kan tadi udah ngomongin broker summary atau apa mungkin ada lagi nggak sih yang lain yang lebih detail untuk Tadi di dalam kalau scalping gitu. yang mental sama psikologis karena memang kalau misalnya bandar kan menggugir ya pasti emang duit kita juga kena. Cuma selain duit kita kena tuh pasti bandar mainin psikologis kita. Kayak misalkan si bandar ini misalkan guyur saham A.
dan kalian tuh ngepegang apa sih harganya tuh di pucuk kan, dan kalian otomatis bakal panic sell dong, dan psikologis kalian kena. Jadi ya tuh kayak kalian harus prepare sebenarnya mental psikologis kalian sih. Jadi kayak jangan jangan sampai rusak karena diguyur bandar gitu sih aku. Oke, mungkin lanjut lagi ada pertanyaan. Oke, mungkin nih. Sorry, tunggu. Mungkin ini ngomongin lebih luas aja secara tentang investasinya. Apa aja sih yang harus kita perhatiin dalam memilih investasi yang baik dan benar? Sorry. Maksudnya tuh kayak Iya, memilih sahamnya kah atau gimana? iya, mungkin milih sahamnya. Kalau milih saham balik lagi kita sesuai analisa masing-masing aja kali ya. Jadi kayak setelah itu timingnya, dan kan mungkin kita udah analisa terus kayak kan yang paling sering tuh setelah analisa timingnya salah kan, jadi kayak mungkin kita lebih Iya. harus perhatiin timingnya kapan biar tepat juga gitu. Oke. Eh, Mungkin sekarang kita bahas lebih kayak ke, kan tadi Kalista juga sekarang udah mulai trading ya, karena udah nggak terlalu fokus scalping karena broker summary-nya udah dihapus gitu ya. Nah, kira-kira kalau di trading di lagi IHSG sideways gini, ada nggak sih maksudnya kayak tips and trick gitu loh? Karena kan Kalau bisa aku bilang lumayan lumayan ya, susah ya IHSG-nya kan pagi bisa merah tiba-tiba closing-nya hijau gitu. Itu kira-kira gimana sih? kalau aku biasa kalau apa ya, aku tuh lebih cari kalau misalnya secara IHSG mungkin aku banyak cari referensi dari orang, jadi tuh aku jadi tahu pandangan IHSG itu gimana. Dan kalau misalkan untuk pilih-pilih saham aku juga uh, gimana ya, milih sahamnya tuh pakai technical, kan namanya swing Oh, kan ya, pakai technical. iya. Dan setelah itu tuh aku bakal merhatiin IHSG juga. Kalau misalkan sering banget tuh terjadi kayak IHSG tuh merah, jadi tuh aku tuh cicil-cicil, tapi tuh aku nggak masukin semua uang, aku tuh pelan-pelan. Dan setelah itu kalau misalnya IHSG masih merah, aku bakal stop dulu sampai kemungkinan ada buat reversal lagi gitu loh. Aku sih gitu ya. Oke. Mungkin nih ada yang nanya lagi soal scalping. Kira-kira budget minimal yang pas buat scalping tuh berapa? Oh, kalau aku ya, kalau Hmm. misalnya aku sih awal belajar sih sekitar 2 jutaan ya, mungkin segitu udah cukup sih buat kalian. Oke, jadi jangan pakai uang yang terlalu banyak juga ya untuk belajar dulu. Iya, benar. Seadanya pun bisa Banyak sih sebenarnya. banget. Kan bisa tuh kalau scalping tuh tradingnya tuh saham-saham yang kayak gorengan yang masih harganya murah lah ya istilahnya, jadi kayak nggak perlu dana banyak kok. Oke. Ya mungkin ada yang nanya lagi, mungkin tadi belum kurang jelas juga. Nih sekarang kan tanpa Broksum, ada nggak sih cara untuk tahu bandar ini tuh lagi distribusi atau lagi usia penumpang gitu? Oh, dari bit over kebaca kok, kayak aku bilang tadi kan, kalau misalkan aku kemarin tuh sempet apa ya, sama apa ya, aku tuh kan dia ARB yang opening bapak, kalau salah Hmm. bapak ya, sama bapak itu pas opening itu ARB, dan di situ tuh aku ngeliat overnya itu di HK-HK-in, dan akhirnya tuh ya udah aku ikutan dong, aku ikut HK. Dan gimana cara tahu di guyurnya itu, tadi tuh kalau nggak salah saham Jawa ya, Jawa itu ada di bitnya. Kalau misalkan udah mulai diguyur pasti bitnya bakal berkurang juga dong, jadi itu bakal kelihatan di situ. Jadi kayak pelan-pelan bitnya bakal habis, terus habis itu kan pasti kelihatan kalau misalkan ada diguyur juga gitu sih. Kalau dijualin sama dibeli itu kelihatan debit over Oke, berarti dari bid overnya itu masih bisa dilihat ya. ya. Hmm, ya mungkin sekarang lebih bahas ke trading lagi. Eh, Sorry, tadi udah dipencet. Oh, apa aja sih yang harus diperhatiin? Oh, udah kelihatan belum ya questionnya? Apa aja Kalau beli aku saham? nggak ada sih. Kenapa? Sorry, kenapa nggak? Tunggu, nggak bisa dipencet. Pokoknya pertanyaannya apa aja sih yang harus diperhatiin sebelum kita tuh trading saham? Mungkin basic aja sih, basic saham aja sih, sama gambaran market tuh gimana. Kadang kan sama ini ya, kadang kan kita pas sebelum terjun itu pasti kebanyakan ngandelin teori kayak baca buku, terus kayak kita tuh Ya, ngerasa kalau market itu segampang itu kali ya, tapi ternyata ya hmm, apa sih, tidak sesuai ekspektasi lah ya. Jadi kita harus ya. seenggaknya nggak apa-apa deh, mulai aja gitu loh, nggak apa-apa sih. Jadi biar tahu juga awalnya gambaran gimana, baru habis itu kita mulai trading lebih lanjut lagi gitu. Oke, berarti kalau di trading itu kira-kira perlu nggak sih belajar fundamental? Atau sebenarnya cukup sih dari teknikal aja gitu? Fundamental perlu sih sebenarnya, nggak perlu detail kok, kayak seenggaknya kalian tahu PBV itu apa dan cara ngitungnya gimana. Nggak perlu yang sampai dalam-dalam tuh di CF ya, kalau salah aku tuh nggak perlu sih. Aku sendiri juga nggak terlalu sampai dalam-dalam sih.
Oke, berarti yang penting kita bisa baca apa laporan keuangannya aja gitu ya. At least Ya, perusahaannya profitable gitu. benar-benar. Mungkin kita cari question lagi ya. Hmm, Mungkin ada yang nanya ini soal investasi. Kira-kira investasi itu yang cocok buat pemula itu apa sih? Investasi kalau awalnya sih mending kalian coba sesuaikan dengan risk profile dulu kali ya. Karena kan risk profile orang beda-beda ya. Kalau misalkan kalian bener-bener yang beginner dan kalian takut resikonya gede gitu. Jadi kalian mungkin boleh reksadana boleh atau mungkin kalian mau belajar saham pun ya pilihnya yang Blue chip aja bagus-bagus gitu. lah, jangan yang saham-saham kualitas tinggi gitu. Oke. Mungkin kira-kira boleh dong kan kalau soal scalping gitu. Kan itu psikologisnya harus benar-benar kejaga banget ya. Boleh dong coba share tips and trick gitu. Gimana sih kita bisa ngadepin psikologis kita sendiri gitu saat kita scalping atau trading. Kalau itu mungkin awal-awal bakal susah sih karena aku juga bahkan aku tuh sempet 3 bulan 2 bulan tuh aku rehat karena ya psikologis aku rusak sih sebenarnya kayak karena sempet cut loss lumayan gede juga kan jadi aku istirahat bentar. Nah cuma setelah itu buat cara perbaikinnya itu setiap kalian trading itu pasti evaluasi mau itu saham itu naik apa turun pasti evaluasi kayak kalian evaluasi itu saham naik kenapa dan kenapa kalian beli dan kalau misalnya turun kalian evaluasi kenapa saham itu turun dan kenapa kalian beli gitu loh itu sih aku. Oke. Jadi yang penting kita kalau misalkan udah salah tuh evaluasi ya dan jangan lakuin kesalahan yang sama gitu Ya ya. benar. Jadi jangan kalau misalnya belum evaluasi tuh jangan dilanjut. Pasti gue aku jadi bakal itu sih bakal makin rusak sih. Iya, ntar malah rugi lagi. Ini Ya. mungkin ada yang nanya, gimana sih caranya supaya bisa profit konsisten? Aduh kalau profit konsisten kayaknya nggak semua orang itu sih. Itu pertanyaan agak itu ya agak apa ya berat sih sebenarnya kalau profit konsisten eh mungkin lebih ke apa ya disiplin kali ya kalau misalkan kalian udah profit tuh ya kalian TP. Kadang kan orang tuh udah profit tapi tuh tamak ujung-ujungnya ya cut loss Iya, lagi. Nah itu makanya itu iya, kenapa salah satu alasan kenapa kalian gak disiplin. Nggak sih kayak nggak konsisten profit tuh karena itu sih. Karena greedy juga kan. iya betul banget. Hmm, Nih, coba mungkin ada yang pertanyaan soal scalping lagi nih. Kira-kira kapan sih waktu terbaik untuk beli saham secara scalping? Mungkin maksudnya kira-kira apakah scalping itu kan nggak terlalu dipengaruhi sama pergerakan IHSG ya? Jadi kira-kira itu yang lebih mending pas lagi kalau misalkan IHSG-nya mulai kurang bagus, kita scalping aja atau kayak IHSG-nya bagus juga better scalping aja atau kan mungkin kita bisa swingin gitu kalau IHSG-nya lagi bagus atau gimana? Mungkin pertanyaannya lebih ke gitu. Kalau kalau aku sih ya kalau ini kalau apa secara aku pribadi ya kalau misalkan IHSG Hmm. lagi bagus aku tuh ada 2 portofolio itu satu portofolio itu yang buat swing jadi tuh kalau misalnya IHSG lagi bagus aku bakal nambah muatan di yang swing tapi kalau misalkan IHSG lagi kurang bagus aku bakal scalping gitu loh itu sih. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan lagi. Time frame scalping yang cocok itu berapa ya? Time frame kalau time frame itu pakai teknikal lah berarti aku sih Iya. nggak pakai ya jujur aku nggak pakai. Oh, nggak pakai technical ya kalau lagi scalping. Oke. Hmm, Ini mungkin ada lagi yang nanya soal investasi. Gimana ya investasi itu tetap tetap maju terus gitu? Ada tips and triknya nggak? Mungkin kan kayak kita di tengah-tengah suka down juga gitu habis cut loss atau apa. Kira-kira gimana sih? Mungkin lebih ke ngatur psikologinya. Iya benar Mungkin buat jadi yang aku investasi ya, kan trading. iya oh iya iya kalau misalnya investasi ya berarti itu kan harus pastiin dari awal sih money management kalian biar kalian tuh nggak apa sih nggak buyar pas cut loss gitu loh. Oke. Mungkin question. Oh, kalau misalkan ini, eh cara ngatur risk to reward ratio-nya itu gimana ya? Oh kalau risk reward mungkin aku risk ini aku secara persenan kali ya secara persenan itu biasa aku kalau risknya itu sekitar mini apa ya sebenarnya tergantung kondisi saham juga ya cuma kalau misalkan ini saham aku lihat udah nggak ada potensi itu sekitar mungkin udah -3% itu bakal aku jual itu risknya segitu kurang lebih segitulah ya cuma kalau misalkan rewardnya itu bakal sekitaran kayak secukupnya sih sebenarnya ya cuma kalau misalkan biasanya itu sekitar 2% ke atas gitu sih aku. Oke. Hmm,
Nih, kalau ini tentang scalping lagi. Cara meminimalisir resiko saat scalping itu gimana ya? Jangan gini sih, apa sih, lebih jangan apa ya, jangan apa sih namanya, jangan apa sih, jangan greedy, jangan greedy Jadi, sama apa ya tuh lagi tuh aku lupa. Ya udah itu aja sih, jangan greedy aja sih. jangan greedy. Jadi kalau udah cuan, mendingan langsung take profit aja gitu ya, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Iya. Oke, mungkin ini ada beberapa yang nanya juga. Insight bukanya dong, Kak. Kenapa? Insight buka. Oh, kalau buka ya, buka ini Iya. sebenarnya aku nggak bilang, pokoknya aku tuh yang ngeliat buka ini emang dia, aku nggak bilang jelek ya, cuma memang mungkin belum saatnya aja gitu loh. Nanti kan bakal ada owner baru kali ya, owner baru yang buka, dan menurut aku buka ini bakal, ya nanti bakal ada saatnya yang kayak mungkin kayak orang-orang bilang kali ya. Jadi nggak apa sih, tinggal tunggu Emang aja. belum waktunya buat naik lagi gitu ya. Benar ya. Hmm, Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Kira-kira kalau misalkan kita punya porto untuk investasi, untuk trading gitu, kira-kira berapa persen sih dari modal yang aman buat scalping? Hmm, kalau untuk modal awal banget itu mungkin sekitar 30% cukup sih. Tapi jangan kan 30 jam 10% pun cukup sih Porto. menurut aku ya. Oke, jadi pokoknya jangan besar-besar dulu gitu ya. Iya, mending dikit-dikit aja sih dulu daripada banyak-banyak, kan malah ujungnya cut loss juga Oke, pusing sendiri. iya betul. Eh, oh ini kalau misalkan ini satu lagi, kayaknya ini selalu sering banget ditanyain. Nih kalau target profitnya belum tercapai, gimana nentuin titik TP-nya itu kapan sih? Karena takutnya kan kita mau dibilang greedy juga target kita belum nyampe, tapi kalau misalkan tiba-tiba turun juga kan malah rugi gitu. Gimana sih nentuin targetnya? Kalau nentuin target itu, makanya aku kalau scalping itu nggak pernah nentuin target terlalu jauh. Jadi kayak bahkan kalau misalkan nggak kena target ya itu ya namanya udah resiko kan. Kalau misalnya kena target ya udah mau gimana kan, ya udah mungkin itu Iya. kalau emang udah mentok harganya ya udah take profit aja gitu, nggak masalah. Yang ada malah kalau misalnya kalian paksain malah ujungnya mental lagi yang kena kan. Jadi mending better secukupnya aja sih gitu. Iya. Itu applied di trading juga nggak atau di scalping aja? Atau trading tuh bisa lebih sabar untuk nunggu sampai dia Kalau nyampe ke trading ya target gitu? mungkin kalau kalau trading masih bisa sabar kali ya, karena kan ya jangka Hmm. panjangnya lebih kayak jangkanya lebih lama kali ya daripada scalping. Coba kalau scalping kan cuma bentar doang kan ya. Iya betul. Hmm, Mungkin ini terakhir, ini umum banget sih. Gimana sih cari investasi yang aman sebagai pemula? Kalau aman, mungkin kalau gimana ya, aman tuh gimana sih, amannya mungkin aplikasinya atau gimana tuh? Mungkin kayak lebih ke yang mungkin resikonya itu lebih kecil gitu loh. Oh benar-benar agak nge-lag ya. Yang like tadi. Mungkin risikonya tuh yang kecil dan juga kayak sekarang tuh lagi banyak banget investasi bodong kan. Itu gimana sih Hmm. cara ngebedainnya? Apalagi buat pemula kan belum tentu ngerti gitu. Tiba-tiba ditawarin dengan return segini udah pasti tergoda gitu. Kira-kira gimana Ya sih? benar-benar. Itu sering banget terjadi. Pokoknya kalian tuh kan kalau misalkan kalian mau trading saham, maksudnya kayak mau belajar trading saham, pasti kan kalian sering banget join grup di Telegram kan. Nah kadang tuh ada aja yang suka tiba-tiba nge-invite ke grup gak jelas dan tiba-tiba tuh nawarin profit yang gede gitu, entah dari modal sekian jadi sekian gitu, pasti banyak banget. Karena aku sendiri juga sering, apalagi awal-awal juga. Nah itu better kalian hindarin, mau itu trust apa enggak, mending better kalian hindarin sih, karena ntar kejadiannya sama aja kayak, kalau kalian tahu tadi kan kejadian kayak Sunton kali ya. Nah Sunton itu kan kayak awalnya mereka ya dikasih jaminan profit sekian, dan awalnya tuh memang terpercaya, tapi akhirnya dibawa kabur juga kan. Makanya better kalian hindarin namanya titip dana gitu sih. Oke, berarti pokoknya harus hati-hati ya. Terus cek dulu kayak misalkan kalau udah agak jelas mending nggak usah masuk sekalian aja gitu ya. Benar-benar. Oke, mungkin udah nih sekarang minta closing statementnya deh, minta closing statement dan juga kayak motivasi dong buat kayak orang-orang anak-anak muda gitu mau mulai investasi atau kayak mulai belajar trading gitu. Aku nggak pinter kasih motivasi sebenarnya sih. Aku nggak pinter kasih motivasi orangnya. Jadi kayak ya kalian kalau misalkan mau mulai trading, jangan
jangan berekspektasi terlalu tinggi karena market tuh nggak sesuai ekspektasi kalian gitu sih. Pokoknya yang pertama harus siapin tuh psikologisnya dulu aja gitu ya. Ya. Daripada uangnya mending siapin psikologisnya dulu. Oke, udah karena udah waktunya udah habis juga. Thank you so much ya Kaisa udah mau ngobrol-ngobrol malam ini. Insight-nya banyak banget. Dan juga thank you banget udah mau ngasih insight juga buat teman-teman semua yang ada di sini. Buat teman-teman semua juga jangan lupa untuk join giveaway-nya karena ada hadiah OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Oke, thank you sekali lagi Kaisa. Oke, thank you juga ya. Bye. See you. Bye.